Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peradaban awal dunia dalam konteks masa kini, seri benua Afrika. Di dalam video kali ini kita akan membahas peradaban yang ada di benua Afrika. Peradaban di benua Afrika nanti memiliki kesamaan dengan peradaban yang ada di Asia, yaitu peradabannya banyak berada di sekitar sungai. Nah, di Afrika sendiri terdapat sungai Nil yang akhirnya nanti akan membuat atau melahirkan sebuah peradaban besar, yaitu peradaban bangsa Mesir. Nah, mari kita bahas peradaban lembah sungai Nil. Peradaban awal di Afrika ini diawali dari lembah sungai Nil. Letak dari lembah sungai Nil sendiri ini berada di beberapa negara ya, ada di Mesir, kemudian Sudan, melewati beberapa negara Nigeria, dan berhilir di Mesir. Peradaban lembah sungai Nil ini mulai sekitar 3150 sebelum Masehi, dibagi menjadi dua, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Mesir Hulu berarti berada di sebelah atas dan Mesir Hilir ini berada di pinggir pantai. Lembah sungai Nil ini bercorak besar ya, sungai besar lebar, tetapi di kanan kirinya terdapat tebing yang terjal dan kedua sisinya tidak pernah berjarak lebih dari 20 km. Jadi sepanjang sungai Nil ini memang daerahnya sangat subur, tetapi langsung berbatasan dengan tebing yang tinggi dan dikelilingi oleh dua gurun besar, ada Western Desert dan Eastern Desert. Dan memang peradaban di lembah sungai Nil ini ya berada atau terletak di sekitaran lembah sungai Nil. Terbagi menjadi dua cabang sungai Nil itu, yang pertama adalah Rosetta dan Damietta. Jadi ini cabang pertama, kemudian menjadi cabang yang kedua. Pencabangan sungai Nil ini akhirnya membentuk sebuah delta ya, namanya Delta Nil untuk rawa-rawa, dan itu menjadi daerah yang sangat subur sekali dan menjadi pelabuhan atau masuknya bangsa-bangsa dari luar untuk masuk ke daerah Mesir. Nah, di sepanjang jalur sungai Nil ini memiliki lahan yang sangat subur dan tidak pernah kering ya. Nil itu mengalir sepanjang tahun dan sekitarnya menjadi lahan subur, jadi dipergunakan oleh banyak penduduk untuk lahan pertanian. Sistem pemerintahan peradaban di Mesir kuno. Sistem peradaban Mesir kuno ini menganut sistem monarki absolut, jadi menganut sistem kerajaan, di mana di dalam sistem ini dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh wazir. Wazir itu adalah gubernur ya. Kemudian imam agung itu pejabat negara yang di bidang keagamaan, dan kemudian tentara milisia. Untuk raja itu diberi gelar Paroh atau Fir'aun. Jadi peradaban sungai Nil ini sangat banyak sekali ya raja-rajanya, jadi tidak hanya satu, merujuk pada satu Fir'aun, tapi Fir'aun itu nama dari raja atau gelar raja. Kemudian kedudukan raja ini bersifat mutlak atau absolut, jadi dia diibaratkan sebagai dewa. Jadi apa perintah raja itu adalah kehendak dewa, jadi tidak ada yang berani terhadap raja. Kemudian tugas raja itu diantaranya adalah memerintah dengan adil, memelihara keseimbangan alam semesta, mengatur kelancaran sistem panen dan irigasi, mengatur hukum dan kebijakan luar negeri,
memimpin angkatan perang, dan memimpin upacara keagamaan. Selanjutnya di bidang sistem pemerintahan, pada perkembangannya sistem pemerintahan Mesir ini dibagi menjadi 3 zaman. Jadi perkembangan peradaban di Mesir ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah kerajaan Mesir kuno, yaitu 3400 sampai 2160 sebelum Masehi. Pada mulanya Mesir itu dibagi menjadi 2, ada Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kemudian disatukan oleh Raja Menes, menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, kemudian menjadi kekuasaan yang besar, menjadi kerajaan Mesir kuno. Itu menjadi kerajaan Mesir kuno yang pertama. Kekuasaannya mencapai Sudan dan Abisina. Yang kedua adalah zaman kerajaan Mesir Tengah 2160 sampai 1788 sebelum Masehi, dipimpin oleh Raja Sesostris ketiga, menguasai Sudan dan Palestina. Yang ketiga adalah zaman kerajaan Mesir Baru 1500 sampai 1100 sebelum Masehi, dipimpin Raja Tutmosis III dengan membangun beberapa pencapaian, yaitu kuil Amon-Ra yang besar ya. Kemudian wilayahnya meliputi Mesopotamia, Sudan, Siprus, Palestina, dan Syria. Tentunya kita bahas peradaban yang terdapat di Sungai Nil. Sistem kepercayaan yang dianut di dalam peradaban Mesir ini, dia banyak memuja dewa atau politeisme. Di antaranya ada dewa Ra, yaitu sebagai dewa matahari, dewa Osiris sebagai dewa kehidupan, dan dewa Isis adalah dewa Sungai Nil. Selanjutnya kita akan membahas ilmu pengetahuan yang dihasilkan dalam peradaban Mesir. Di antaranya ada astronomi, yaitu menghitung meluapnya Sungai Nil, kemudian memecahkan masalah irigasi, menentukan hari besar agama. Jadi peradaban Sungai Nil ini menjadi awal dari penentuan kalender Masehi. Kemudian di bidang matematika, yaitu perhitungan sederhana, kemudian membangun geometri. Selanjutnya adalah kedokteran, yaitu di bidang pembedahan dan anatomi tubuh, seperti yang tertulis dalam relief ini. Budaya Mesir itu sudah mengenal tentang pembedahan. Kemudian selanjutnya di bidang budaya, selanjutnya adalah bentuk aksara atau peradaban Sungai Nil. Peradaban Sungai Nil ini sudah mengenal aksara tulisan yang diberi nama adalah hieroglif, berupa tulisan yang bergambar dengan menyertakan simbol-simbol khusus. Selanjutnya peradaban Sungai Nil juga menghasilkan seni bangunan yang sangat besar. Di antaranya adalah mastaba, yaitu adalah merupakan bangunan penguburan. Jadi mastaba ini menjadi penguburan awal ya, raja-raja Mesir pada awal-awalnya itu bentuknya masih mastaba, jadi bentuknya kotak seperti itu. Kemudian pada era Mesir kuno, Mesir Tengahan, itu mulai muncul piramida dengan bangunan penguburan berbentuk segi 4 kerucut atau limas. Jadi pada awalnya itu bentuknya masih kotak, masih panjang gitu, dan masuk zaman Mesir Menengah itu mulai kuburan para raja itu dibuat seperti limas atau kerucut. Kemudian yang ketiga adalah kuil tempat pemujaan dewa. Jadi kuil pemujaan para dewa. Kemudian yang keempat ada Sphinx, yaitu patung berbentuk singa yang melambangkan raja atau Firaun. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.